Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Jumiati. Kali ini saya akan memaparkan tentang aksi nyata saya, kenapa kurikulum perlu berubah. Berikut pemaparan saya, selamat menyaksikan. Yang pertama yang perlu kita pahami adalah pengertian kurikulum. Apa itu kurikulum? Pengertian kurikulum saya paparkan tentang pengertian kurikulum menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pada pasal 1/19. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Kemudian, kurikulum yang baik adalah kurikulum yang sesuai dengan zamannya dan bersifat dinamis, yaitu terus berkembang atau diadaptasi sesuai konteks dan karakteristik murid demi membangun kompetensi sesuai kebutuhan mereka yang sekarang dan masa depan atau masa yang akan datang. Fungsi kurikulum. Yang pertama, kurikulum merupakan alat untuk mencapai tujuan pendidikan nasional. Kemudian yang kedua, fungsi kurikulum merupakan pedoman guru dan siswa agar terlaksananya proses belajar mengajar dengan baik dalam rangka mencapai tujuan pendidikan. Selanjutnya, di sini saya memaparkan mengapa kurikulum perlu diubah. Yang pertama, agar relevan dengan perkembangan zaman. Kemudian yang kedua, agar dapat memenuhi kebutuhan belajar murid. Yang ketiga, agar dapat menyiapkan generasi cemerlang di masa depan. Saat ini, pengetahuan dan teknologi berkembang dengan sangat pesat. Pembelajaran akan terasa membosankan bagi murid apabila dilakukan hanya dengan metode ceramah dan kontekstual atau konvensional saja. Oleh karena itu, perubahan kurikulum diperlukan sesuai dengan perkembangan zaman. Dengan adanya kurikulum merdeka, pembelajaran lebih berpihak pada murid. Bapak Ibu guru yang hebat, pertanyaan selanjutnya, mengapa kita perlu melakukan adaptasi terhadap kurikulum? Kurikulum memang dirancang oleh pemerintah pusat, namun murid memiliki kebutuhan yang berbeda-beda sesuai dengan lingkungan. Maka dari itu, satuan pendidikan perlu melakukan adaptasi kurikulum dalam pelaksanaan pembelajaran sesuai dengan konteks dan karakteristik murid. Kesimpulannya dari pemaparan yang sudah saya sampaikan, pertama, kurikulum perlu mengalami perubahan sesuai dengan perkembangan zaman. Kemudian yang kedua, kurikulum bersifat dinamis dan terus diadaptasi sesuai dengan konteks dan kebutuhan murid untuk membangun kompetensi sesuai masa sekarang dan masa yang akan datang. Kemudian yang ketiga, kondisi lingkungan peserta didik harus dipertimbangkan dalam menyusun kurikulum satuan pendidikan. Menurut Ki Hajar Dewantoro, Bapak Pendidikan kita, pendidikan memberi tuntunan atau menuntun terhadap segala kekuatan kodrat yang dimiliki anak agar ia mampu mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya. Bapak Ibu guru hebat, demikian pemaparan dari saya. Saya tunggu refleksi dan umpan balik Bapak Ibu semuanya. Salam dan bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.